dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Di siang hari ini, alhamdulillah, Dara kembali hadir menyapa Mitra di program Jalan Terus Bergerak Hingga Menghebat. Oke, Mitra JC di tanggal 21 Juni 2021, tepat di hari Senin, di awal pekan Membara, untuk terus bergerak. Nah, Mitra JC, hari ini, saat ini ya, kita sedang kembali dihadapkan dengan kasus COVID yang terus meningkat ya. Setelah sempat menurun, ini meningkat kembali, dan tentunya ini menjadi problem bagi para bunda, para mom yang biasanya mungkin aktivitas di luar rumah, kini harus berada di rumah dan harus mengikuti protokol kesehatan yang diusung oleh pemerintah. Nah, dari sini timbulkan masalah pengen produktif tapi harus di rumah gitu, gimana gitu. Biasa seperti daerah mungkin biasa bekerja di luar rumah gitu kan, harus stay di rumah. Dan kalaupun harus keluar rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, terkait mengenai tetap produktif di rumah, mungkin salah satunya adalah berbisnis dari rumah. Nah, ini adalah pembahasan yang kita kupas bersama Teh Indari Mas Tuti selaku founder dari Inscript Kreatif atau Inscript Business Woman University. Dan alhamdulillah, Teh Indari Mas Tuti sudah stay dan sudah siap untuk sharing bersama kita ya, dan tentunya Mitra JC yang sedang stay tune di 107.7 FM ataupun di streaming di www.islamicenter.org, atau juga Mitra JC yang sedang berselancar di media sosial bisa meluncur ke Facebook Radio JC dan tinggalkan komen, like Mitra, dan juga sebarluaskan tayangan ini. Oke, sebelum kita lanjut, Dara akan sapa terlebih dahulu ke Indari. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Apa kabar Dara? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masya Allah, Teh semangat ini mah. Teteh sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi juga saya sekaligus karena ada dua penulis yang meninggal karena COVID, dan juga karena saya waktu itu juga kena COVID. Terus kemudian malam saya dapat kabar juga saudara saya kena COVID juga. Jadi kalau tahun lalu ya kita dengar orang itu pada nggak kenal gitu ya, di berita-berita gitu kan, nggak kenal, oh ini di wilayah ini, di wilayah ini. Kalau sekarang ini seperti mendekat gitu ya, semakin keluarga kita, teman-teman yang kita kenal, kemudian pokoknya yang kita lihat dia aktif, kemudian dia juga sehat, meninggal gitu kan. Itu yang akhirnya memutuskan per hari ini daerah, walaupun saya ada dua kantor, tapi saya sama sekali tidak mulai stay at home, benar-benar stay at home, tidak ke kantor yang kedua juga. Dan untuk karyawan kan sebetulnya di kami juga sudah ada WFH, tapi bagian udah WFH, ini sebagian lagi mau WFH kan lagi, kecuali kalau mereka mau stay di kantor gitu ya, karena dia ada jarak cukup jauh dari kantor. Kalau dia mau tinggal di kantor, maka dia bisa harus stay di kantor. Karena ya saya pikir lebih baik kita menghindari ya, mencegah ya, daripada amit-amit ya, kalau dibilang sampai dia kena gitu ya. Jadi makanya saya sekarang anak-anak saya dan juga suami benar-benar sekarang di rumah aja. Terus kondisinya semakin memprihatinkan ya Teh ya? Iya betul, memprihatinkan. Sekaligus ini adalah tantangan banget buat kita ya. Saya pun ya sebagai pembisnis, saya online, 99% online, tapi kan produksi offline. Iya betul. Admin juga ada yang offline juga gitu kan. Sekarang saya harus mantau itu hanya dalam grup Telegram gitu kan, kasih petunjuk-petunjuk hanya dalam grup Telegram. Ini juga challenging banget buat saya gitu kan. Di rumah akhirnya saya harus mengerjakan bukan harus mengerjakan, jadi saya menambah pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan di rumah. Ya mau nggak mau harus lebih produktif.
Jadi semuanya dikerjakan dari rumah ya Teh ya. Betul. Oke, nah ini mungkin ngebahas tentang bisnis dari rumah buat para ibu ya, para wanita yang ingin juga berproduktif Teh, berbisnis dari rumah tapi nggak tahu gimana nih mulainya gitu Teh. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Betul. Banyak orang yang bingung bagaimana sih caranya memulai bisnis, padahal sebetulnya kita harus berterima kasih sama teknologi saat ini. Karena saat ini tuh memanjakan kita sebagai perempuan dengan informasi-informasi yang luar biasa. Contoh saja gini deh, Dara coba cek ke sosial media, ke Facebook, Instagram, apapun, banyak sekali peluang berbisnis bahkan 0 rupiah. Ya, mau jadi marketer tanpa modal nggak? Mau jadi reseller tanpa modal nggak? Cuma dropshipper aja, itu banyak sekali peluangnya. Untuk Anda yang memang tidak memiliki modal sama sekali, silakan join saja, ikut belajar. Biasanya mereka masuk ke dalam grup, kemudian nanti belajar, dikenalkan produknya, tinggal posting-posting. Kalau ada yang order, langsung order ke adminnya, misalnya pasti itu bisa mulai. Itu yang paling sederhana. Kita gunakan media-media sosial gitu kan untuk mendapatkan informasi untuk belajar memulai bisnis. Kalau misalnya punya modal, boleh deh misalnya punya 100.000, 200.000, oke lah saya belanja di marketplace misalnya ya 200.000, kemudian jual lagi gitu kan, atau belanja yang kecil ya Teh ya, dikembangkan. Betul, ada juga yang misalnya kayak di saya nih, Dara kayak membentuk stokis ya. Hari ini cuma modal 200.000 gitu kan, mereka dapat produk, kemudian mereka bisa ikut jualan, mereka masuk grup, dapat pendampingan. Nah, hal-hal itu yang bisa dilakukan oleh mereka yang pemula ya. Jadi produknya ada atau produknya tidak ada, tapi yang dalam mereka mau belajar di dalam grupnya, tidak boleh silent dan berani posting-posting gitu kan. Itu saja. Jangan dulu berharap bahwa nanti saya bisa jadi jutawan, jangan gitu ya. Tapi kita tetap harus punya target. Kira-kira saya kalau join ke grup A, saya pengen minimal dalam 1 bulan jual 5 piece deh gitu kan. Grup Ada B, target, okay? Betul, saya minimal punya target 10 piece deh gitu kan. Untuk pemula nggak apa-apa kok, mulai dari yang sedikit gitu ya targetnya. Yang penting adalah mau untuk belajar, mau untuk action, mau mentarget diri sendiri sambil targetkan diri sendiri. Itu sederhana banget ya. Implementasinya tidak mudah memang gitu ya, karena begitu posting, klik, nyalanya satu pun nggak ada gitu kan. Begitu posting ya, aduh yang ngelirik juga nggak ada gitu ya, yang jempol juga nggak ada, apalagi yang beli. Nah itu kan tinggal pertarungan batin kita dan ketahanan mental kita untuk mulai berbisnis online. Karena memang bisa karena biasa atau dibiasa gitu kan. Jadi itu karena konsisten melakukan hal yang sama setiap harinya. Jadi untuk Anda yang baru memulai bisnis online, silahkan. Bisa yang tanpa modal, bisa yang dengan modal sedikit, tapi jangan coba-coba pakai modal yang itu dari utang. Utang, apalagi utangnya pinjol gitu ya. Sekarang banyak terjadi. Seolah-olah pinjam, nanti kita juga dagang dan kemudian bisa bayarnya, belum tentu gitu ya, karena dagang itu tidak semudah itu ya. Proses, jangan sampai dagangnya belum laku, bunganya udah merebak gitu kan kemana-mana gitu kan. Saya baru dapat curhat, ada yang pinjaman online-nya dari 5 juta sekarang lebih 200 juta. Masya Allah. Dari 5 juta ke 200 juta sampai 200 juta. Kemudian saya sekarang lagi bantu atau sharing teman-teman yang sekarang ini lagi terjerat pinjaman. Ternyata pinjamannya ada yang untuk benerin rumah, ada yang sepeda, kan? Karena lagi ngehit sepeda, saya pinjam aja deh beli sepeda. Ada yang intinya ada yang karena kebutuhan, ada yang karena keinginan, ada yang karena nafsu, ya. Mendampingi itu. Keinginan, nafsu, ya.
Nah, kebutuhan, keinginan, dan nafsu. Ini tiga-tiganya sebenarnya ya kalau bisa tidak berutang gitu. Termasuk juga kalau mau berbisnis jangan berutang. Tapi saya nggak punya modal. Ini ada uang nih cuma 100.000. Stop. Sekarang gini, punya uang belanja satu hari 30.000. Dan kalau kata orang Sunda ya, perketat dulu sampai uang belanja itu saya bisa lah, cukup nggak cukup cuma 20.000. Tabungin 10.000-nya. 10 hari lagi Anda punya duit untuk modal. Gitu aja deh sekarang gitu ya. Jangan ambil yang terlalu spekulan atau spekulasi banget. No, gitu kan. Itu bikin kita tercekik. Apalagi harus berhutang ya Teh. Apalagi harus berhutang. Jangan. Hutang itu cuman meringankan jangka pendek. Mungkin cuman nggak nyampe 1 bulan ya kita ngerasa, aduh lumayan ya dari hutang kita bisa bayar SPP misalnya ya. Tapi bulan depan kita udah pusing 7 keliling. Kalau SPP kan kita bisa datang ke sekolah, kemudian ngobrol kondisi orang tua, si anak itu sekarang seperti apa, bisa negosiasi lah ya. Pokoknya aduh di masa kayak gini jangan deh berutang, jangan. Ya walaupun untuk berbisnis jangan, ya jangan mulai bisnis dengan utang. Oke. Hindari berbisnis dengan dari hutang ya Teh ya. Iya. Nah, poinnya ini darah tangkap hindari bisnis dari, walaupun sekalipun hutang itu nggak berbunga, apalagi hutang itu berbunga, ini akan menjerat kita dan bikin mencekik leher kita. Nah, Teh Indari tadi Mitra Desi sudah memberikan kayak bocoran gitu ya, kalau Mitra Desi yang ingin mulai berbisnis dari rumah tapi nggak punya modal, nggak punya uang untuk mulai usaha, bisa mulai dari marketer atau misalkan reseller yang tidak nyetok, ada juga ya Teh, reseller ya, dropshipper pokoknya ya, dropshipper, atau Mitra Desi yang sudah punya modal 200.000 bisa langsung join stokis di Teh Indari di Inscript ya, di Inscript Kreatif. Dan Teteh boleh dibocorkan 100.000 itu dapat produk apa aja? Ya, karena saya itu termasuk bisnisnya multi produk ya. Jadi 200.000 itu nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa produk. Yang pertama itu adalah wadah bumbu. Kemudian yang kedua itu teman-teman akan mendapatkan jus lem ya, sari lemon. Yang ketiganya itu teman-teman akan mendapatkan celengan jumbo ya. Ini nih, ini lagi ngehits banget. Kemudian itu lagi viral itu ya Teh. Dan celengan yang standarnya, jadi ada yang besar, ada yang kecil juga. Dan ini sebetulnya ini adalah modal awal teman-teman untuk jualan. Contoh misalnya teman-teman join 200.000 ya. Kemudian ada wadah bumbu. Wadah bumbu itu sebetulnya dijualnya 139. Harganya itu 80.000. Keuntungan teman-teman itu lumayan di sana, sekitar 59.000. Paling dikurangi sama ongkos kirim lah ya gitu. Itu dengan 200.000. Tapi ingat, bukan hanya gini, join stokisnya Teteh otomatis produknya, enggak. Aja teman-teman ada prosesnya yang harus dilakukan. Contoh, rajin promosi. Yang kedua, harus rajin follow up. Yang ketiga, konsisten untuk posting-posting. Yang keempat, tambah ilmunya, action terus gitu ya. Jadi di stokis itu sekarang ada sekitar 420 orang ya, dari 6.900 stokis yang kami cari. Ada repeat ordernya gila banget ya. Wah, repeat order terus nyampe, repeat order ya. Order lagi. Tapi ada juga yang slow lah. Ada yang dia udah nyetok, gimana Teh, tapi nggak laku. Begini, ujungnya cuma satu. Yang repeat ordernya tinggi, semangatnya juga tinggi. Yang ordernya slow atau penjualnya slow, yang banyak ngeluh. Ya, yang banyak ngeluh, yang saya udah posting-posting nggak ada yang like, boro-boro nge-like gitu kan, pokoknya kayak gitulah. Ya, jadi dari situ juga kelihatan teman-teman ya, bahwa kemudian modal 200.000 itu atau modal berapapun yang teman-teman miliki, bahkan tanpa modal pun, modal teman-teman adalah semangat yang luar biasa. Ya, untuk jadi jutawan itu nggak bisa semangatnya gitu kan? Yang gitu ya, saya wah kelihatan tuh
aura-aura jutawan itu kelihatan. Pasti dia itu semangatnya ngebus banget ya. Aura semangatnya itu bikin orang yang ada di sekitarnya itu bisa ikutan semangat ya Teh. Ya, bisa semangat. Tapi kalau yang dia mentalnya bukan jutawan, datang aja udah malu, ngeliatin produk malu gitu ya, kayak gimana gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang mami jadi jutawan, itu bukan persoalan Anda punya duit berapa sekarang untuk jadi modal bisnis, bukan. Sekarang itu adalah bagaimana semangat Anda, niat Anda itu bulat, ya. Saya harus jadi jutawan, ya. Tidak peduli kondisi saya saat ini, saya harus jadi jutawan. Saya lagi banyak utang sekarang, biarin, ya. Itu mah masa lalu. Tapi saya harus jadi jutawan, biar utang saya lunas, ya. Sekarang saya banyak masalah, biarin sampai kapan saya bakalan ada masalah aja. Tapi gimana saya menemui atau melihat masalah itu bukan sesuatu yang bikin saya jadi orang yang bermasalah. Ya, jadi jutawan, mami jadi jutawan itu mentalnya, mindsetnya, hati, pikirannya, geraknya, sikapnya, suaranya itu harus benar-benar bikin orang gitu ya. Ya itu jadi beli itu bukan karena apa-apa. Karena gue semangat banget lihat lu jual itu katanya. Ya. Kalau nggak semangat orang juga jadi malas beli, nggak semangat juga belinya ya Teh. Kayak gini Dar. Dara tahu nggak? Aku tuh sekarang jualan tabungan impian Dar. Ya. Pakai ini dan kemudian gue bisa beli motor gara-gara ini. Gila nggak sih? Padahal gue dapetnya cuma 2.000 sehari. Bisa pakai ceweknya. Dara langsung gini. Mau dong beli satu. Semakin. Karena tertular semangatnya ya Teh. Aku tuh jual celengan sih. Celengan ini sebenarnya belum apa-apa, orang udah ngantuk dengerinnya. Iya. Hanya pebisnis atau pedagang itu dianya dulu yang harus banyak semangatnya yang harus menderu-deru gitu. Kayak mobil bensin di treatment di bengkel terus pasti lancar. Pasti. Ya, gitu. Iya kayak begitu. Jadi orang itu kalau lihat kita itu kayak auranya itu pengen beli gitu. Ya. Gitu. Jadi mental jutawan itu bukan, atau mami jadi jutawan itu, saya tidak peduli Anda sekarang kayak gimana, masalahnya sebanyak apa, utangnya senumpuk apa, saya nggak peduli. Tapi kalau Anda memang pengen jadi mami yang jadi jutawan, maka sekarang juga Anda, mental Anda itu adalah calon jutawan. Bergeraklah seperti Anda ini adalah jutawan-jutawan yang ada di luar sana. Ya, tirulah semangat mereka, tirulah cara mereka berbicara, tirulah sikap mereka, tirulah mental mereka, tirulah mindset mereka, tirulah pikiran mereka, tirulah hati mereka. Kalau sudah begitu, nggak pakai lama jadi jutawan itu. Beneran. Melalui proses ya. Tentu. Prosesnya, kalau sudah kita itu semangatnya seperti itu, pasti belajarnya semangat, actionnya semangat, ditolak juga tetap semangat, kayak gitulah kira-kira. Nah, ditolak nggak patah hati ya Teh. Patah hati. Ada yang ditolak, malah ditolak mulu, ya udahlah, mama nggak bakat. Kalau mami jadi jutawan, dia pasti gini, gue ditolak, nggak apa-apa kali, itu di luar sana masih banyak yang bisa gue tawarin. Pantang menyerah banget kan? Ya, gitu dah. Oke, jadi untuk punya mental jutawan ini harus terus bergerak, nggak peduli omongan orang ya Teh. Misalkan kita punya utang lu aja banyak gitu kan ya, masih mimpi jadi jutawan gitu. Tapi kita harus tunjukkan gitu, kalau kita memang punya mimpi untuk jadi jutawan, kita harus bergerak, harus semangat gitu. Kayak Teh memberikan contoh, untuk promosinya aja udah Masya Allah, yakin setiap yang ditawarin oleh Teh Indari nggak mungkin nolak gitu kan. Terus semangatnya udah luar biasa gitu, terbukti ratusan reseller gitu kan Teh Indari pegang, belum lagi leader-leadernya berapa orang gitu kan. Nah makanya kenapa dilanjutkan program Mami Jadi Jutawan di Radio JC ini, semoga ini bisa menjadi peluang dan juga ilmu bagi para orang tua, para ibu gitu ya,
yang di rumah aja tapi tetap produktif, tetap menghasilkan. Apalagi mungkin saat ini ada kepala keluarga yang harus kehilangan pekerjaannya dan sulit untuk mencari pekerjaan di masa sekarang ini. Dan tentunya sebagai istri, sebagai ibu tetap harus memberikan bukan malah berpikir nah itu tugas suami gitu kan, aku mah hanya di rumah aja ngurusin anak ya. Tidak. Mami jadi jutawan itu salah satu bentuk dari mental jutawan. Mental jutawan itu nggak berpikir dan nggak bergantung sama suami gitu kan. Iya, kalau bersyukur kalau suaminya lancar pekerjaannya. Kalau ternyata suaminya nauzubillah, kita tidak berharap gitu kan, ternyata harus kehilangan pekerjaannya, otomatis sang istri yang harus mendampingi dan juga membantu suami. Nah, dan aku ada cerita benar Teh. Bilang tentang ada yang lagi punya utangnya banyak, kemudian dia tapi dia kemudian mau, gue takut kalau gue dagang terus kemudian langsung ditagih utang. Kemudian gue posting terus dia bilang lu jualan ya kan, lu pada dari mana, bayar dulu dong utang lo gitu kan. Yang gak mau dagang karena dia takut dengan kondisinya saat ini. Nah itu Mommy Jutawan itu dia tidak akan mikir sampai seperti itu ya. Justru sebetulnya Mami Jutawan itu mentalnya memang udah strong banget. Ketika dia mau jualan, dia datangin tuh orang yang ngutangin sama dia. Gue tuh sekarang mau ikhtiar nih, mau jualan celengan, doain ya, semoga celengannya laris, gue pengen cepetan nih lunas utang sama elu, misalnya kayak gitu. Ya, orang yang jutawan itu, mindsetnya hebat, ya. Dia itu pasti akan bukan menantang ya, menghadapi semua kondisi itu. Jadi kalau misalnya ada yang untuk dagang aja malah gue takut ditagih utang, kalau pas posting dagangan gitu ya, udah laku belum, sini bayar utang gitu kan. Misalnya gue belum laku, doain dong supaya laku, gue pengen bayar utang cepet-cepet nih sama lu gitu kan, misalnya kayak gitu. Saya juga pernah dalam kondisi banyak utang dan gitu kan, tapi yang saya lakukan adalah bagaimana semangat saya tidak hilang ketika utang saya itu memang lagi banyak gitu kan. Saya berutang, saya punya utang tapi semangat saya tidak hilang. Yang saya lakukan makin semangat dagang ya, sampai akhirnya utang saya itu bisa terbayar lunas ya. Dan saya dagang, kemudian bikin inovasi baru. Saya bilang nih sama yang ngutangin ke saya, aku nih bikin produk baru nih, doain ya biar lancar, laris gitu kan. Pengen gila-gila nih lunas sama lu gitu kan. Saya hadapi kayak begitu ya, sehingga akhirnya yang ngutangin sama kita bukannya dia sebel sama kita, dia malah mendoakan kita. Mudah-mudahan laris, katanya. Didoain ya Teh? Hah? Didoain. Didoain. Jadi Masya Allah ya, kita itu, jadi kalau kita ngomongin tentang Mami jadi jutawan itu harus mentalnya dulu. Jutawan is not about money ya, bukan cuma tentang uang, tapi bagaimana kita itu bisa mengadopsi mental-mental jutawan yang dia itu memang biasanya easy going gitu kan. Biasanya nggak baperan gitu kan, ditolak juga cuek aja gitu kan. Nah itu yang harus kita adopsi dulu sebelum duit kita bisa kayak jutawan gitu. Dan jadi harus punya mental. Jadi kalau misalkan tadi ya dari ada yang curhat kalau misalkan dia jualan takut ditagih utang, justru itu menjadi alasan kenapa kita harus berbisnis ya Teh, untuk bayar hutang gitu kan. Iya. Oke, Teh, misalkan nih ada ini kan untuk membuat atau menjadikan mental kita ini mental tawan, ini kan nggak mudah nih Teh. Pasti ada aja mindset yang negatif masuk gitu kan. Itu gimana nih Teh ngatasinnya Teh? Dan positif, kayaknya memang kepala kita ini, hati kita, pikiran kita, mindset kita itu pasti ada dua hal, ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi bagaimana kita ini bisa bukan menolak yang negatif, karena negatif itu saya pikir itu manusiawi banget ya. Anger, perasaan sedih, kecewa itu manusiawi banget. Tapi kita harus bergerak gimana supaya yang positif itu lebih banyak ya. Jadi biar saya gini,
Misalnya nih aku minder karena pernah nih waktu bangkrut gak kemana-mana, balik lagi naik angkot, naik ojek lagi gitu kan. Kemudian jilbab acak-acakan gitu kan. Terus minder sih karena waktu itu juga aku apa namanya itu pernah menang award gitu kan, tapi masih ngangkot gitu kan. Bahkan ya lucu deh, aku naik angkot, terus udah gitu dilihat ini aku tuh di pojokan nih sama anakku, aku yang melihat yatim gitu ya, dia kayak kenal kali ya gitu ya. Udah turun aja aku ya, malamnya ada Teh Indari tadi pakai baju kuning nggak? Aku tuh kok kayaknya seangkot sama Teh Indari, bener nggak ya Teh Indari? Kayaknya dia kan. Kalau itu bener nggak ya Teh Indari naik angkot? Itu waktu aku bangkrut kayak gitu. Sampai harus naik angkot ya Teh? Minder ada itu manusiawi, tapi aku suka gini, lah ngapain sih mesti minder gitu ya? Gue punya sesuatu yang lain yang menurut gue PD itu bukan ditunjar sama mobil apa yang gue pakai, gitu kan? Rumah gue segede apa, gitu kan? Secantik apa aku, gitu kan? Tapi aku punya hal yang lain yang bisa aku bangga. Bahkan dan ada cerita yang cukup seru ya. Sahabatku dia juga pengusaha. Dan waktu aku bangkrut dia adalah pengusaha yang kelas kakap lah ya. Kemudian dia sampai di luar negeri, dia tuh malu tau aku naik angkot, terus dia bilang, lu pilih deh mobil gue yang mana aja lu. Yang malu justru teman-teman lain. Nah karena aku juga manusiawi, ada perasaan minder ya bener loh Dan, aku ke garasinya aku bawa satu mobilnya dia, tapi hanya cukup minggu. Aku langsung mikir, gue kemana-mana pakai mobil dia, cycle pertemanan kita sama, teman kita pasti nanya ngapain lu pakai mobilnya dia gitu kan. Ya akhirnya cuma 1 minggu gue kembaliin lagi ya mobilnya. Ya aku bilang nggak deh, gue nggak apa-apa naik angkot ojek, ntar juga gue bisa beli lagi, selesai. Ya gue sekarang lagi ada di fase wah kata gue gitu, tapi gue malu, lu masa kemana-mana sih pakai angkot, lu sampai jilbab lu berantakan kayak gitu, make up jadi ada debunya kayak begitu kan, kayak gitu ya. Karena dulu aku tuh make up banget ya, kinclong lah gitu Teh ya. pokoknya kayak gitu. Rasa minder itu biasa gitu kan, manusiawi. Tapi bagaimana kita kemudian handling rasa minder itu dengan gue tahu ada yang lebih dari gue dan kenapa gue harus minder. Nah kayak gitu. Jadi sejak itu ya wes ya 2010 aku mengalami kesulitan, 2013 ya kita beli mobil lagi 2013 ya. 2014 baru aku bisa beli mobil lagi. 2013 itu aku fokusnya bayar utang Dan. Jadi 3 tahun ojek, naik motor, kemudian naik bajai kalau ke Jakarta, naik kereta gitu kan. Baru tahun keempat setelah bangkrut aku bisa beli mobil lagi. Ya. Jadi fase itu sudah selesai. Kalau kadang-kadang ya teman-teman aku tuh, karena memang aku ada di cycle banyak temanku yang memang dia ada di high position gitu kan. Jadi kalau aku mau pergi tuh, gue jemput dulu ya, karena dia nggak mau gue pakai ojek. Nggak rela, pokoknya Teh Indari nggak rela naik ojek apalagi naik angkot gitu ya. Dijemput sama supirnya itu udah biasa, dijemput sama temanku langsung itu sudah biasa. Karena waktu masa aku bangkrut pun sebetulnya cycleku masih ada high cycle gitu ya. Kemudian minggu itu kadang sama artis, kadang sama pakar-pakar gitu. Jadi mereka nggak rela aja gue pakai. Pernah dulu ke tempatnya Bang Sandiaga Uno ya. Pun sama sahabatku dan dia ikut ke Jakarta untuk memastikan bahwa aku fine gitu loh sampai ke sana. Masya Allah ya. Jadi dia menemani aku dari posisi bersinar sampai ke bangkrutnya sampai balik lagi. Temenku juga ada yang ngutangin gitu ya. Dan kemudian ya sudah selesai semua. Intinya dalam 3 tahun itu aku berhasil untuk menyelesaikan semua utang-utang. 2014, 2013 sudah zero hutang. 2013 dan selanjutnya tugasku itu adalah membeli semua dengan cash. Jadi aku bisa beli kendaraan lagi itu dengan cash, beli tanah, beli apa, dan semuanya dengan konsep celengan kayak gini Dan. Ya. Jadi konsep celengan ya Teh.
Aku mau beli apa-apa, aku pasti wajib pakai celengan. Walaupun hanya sekedar beli treadmill yang cuma 5 juta, beli sepeda statis cuma 2 juta, tetap aku harus cash. Karena aku pengen bawa no utang gitu. Rasain 3 tahun itu gimana sih gue dikejar-kejar debt collector ya, kartu kredit banyak gitu kan, nggak bisa bayar, bla bla. Itu udah selesai fasenya. Makanya untuk bisnis online, walaupun sekarang sudah sangat mudah untuk meminjam, pinjol itu berselebaran di mana-mana ya, berseliweran, bahkan dengan janji-janji manisnya, no, jangan sampai memulai bisnis utang. Oke. Sekolahnya hindari berbisnis dari utang. Nah ini teh, Masya Allah. Nah ini banyak yang bergabung teh. Ini mohon maaf itu terjadi tiba-tiba suara hilang saking semangatnya. Tete yang cerita, aku yang semangat banget sampai nggak kedengeran suaranya ya. Tete alhamdulillah Batu Jajar hadir. Kemudian ini ada yang bergabung di Facebook Radio. Ada Lulusi Inscript dari Bogor. Katanya kejar-kejaran sama sinyal. Kemudian juga ada Siti Herbalais NASA Jakarta ya hadir juga. Kemudian ada Mbak Kartini Rohaini. Mbak Kartini Rohaini ini ngakak ngedengerin kita cerita. Dan ya itu salah satu stokis yang jualannya bagus. Masya Allah, ini perlu dicontoh nanti nih teksnya kayak gimana. Kemudian dari Cimahi ada Emma Queen Hair. Kemudian ada Hidayanti. Nah, banyak nih teh, alhamdulillah banyak yang bergabung. Boleh Mitra Jesi, teman-teman yang saat ini sedang nonton tayangan ini boleh bergabung atau tanya-tanya langsung aja di kolom komentar, dan juga boleh share link atau tayangan ini ke siapapun yang semoga dengan menyebarkan informasi ini, tayangan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini Teteh mengenai tadi Teteh bangkit 3 tahun ya setelah bangkrut, itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Ada proses yang harus dilalui dan tentunya ada hal-hal yang boleh nggak Teh share hal yang paling membuat Teteh untuk bangkit lagi tuh apa motivasinya? Ya, jadi tahun 2010 saya menghadapi kebangkrutan. Kemudian waktu itu saya bilang sama suami saya, aku mau bikin komunitas perempuan. Suami saya bilang, kamu lah mau bikin komunitas perempuan, sedangkan kamu sendiri juga kondisi perusahaan lagi kayak gini, kamu butuh waktu untuk konsentrasi sama perusahaan supaya perusahaan kembali bertumbuh. Kalau kamu bikin komunitas perempuan, kamu harus memperhatiin mereka, konsisten jagain mereka, dan masih punya waktu. Saya bilang gini, justru sebetulnya ketika saya mendirikan komunitas perempuan, ya, saya pengen mendapatkan energi ya dari mereka gitu kan. Saya pengen menguat bersama. Saya yakin bahwa di luar sana itu mungkin ada yang merasakan hal yang sama dengan saya. Maka tahun 2010 akhirnya suami memberi restu, saya bikinlah ibu-ibu doyan bisnis ya bulan Mei itu. Lalu kemudian saya share tentang dunia penulisan. Desember itu mulai menetas penulis-penulis baru. Nah, Desember kondisi perusahaan saya memang lebih buruk lagi, ya. Pada waktu bersamaan saya mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif Nova waktu itu, karena memiliki komunitas perempuan dan memiliki bisnis yang unik, ya. Jadi kalau perempuan rata-rata bisnisnya itu kue gitu ya, bisnisnya jasa tulisan itu belum dikenal di Indonesia. Nah, salah satu kekuatan saya dalam kondisi perusahaan yang memburuk, saya bilang gini, ini udah mulai menetas nih perempuan-perempuan jadi penulis buku. Kalau Inscript sampai benar-benar bangkrut, saya tidak bisa memberikan nafkah walaupun sedikit buat mereka. Apa kabar mereka? Kasihan, mereka lebih sulit dibandingkan saya. Itu yang kemudian menyemangati saya. Itu yang kemudian saya tuh, wah, lebih semangat lagi bergerak, menciptakan inovasi-inovasi baru. Sampai Masya Allah ya, teman-teman perempuan ini mendapatkan apresiasi dari penerbit-penerbit di Indonesia, dan mereka itu, wah ini ibu-ibu ya, sekelompok ibu-ibu
oke deh kalau gitu aku pengen ada ibu-ibu yang bisa parenting ya nulis deh. Nah itu mulai deh jasa penulisan tuh naik lagi. Karena apa? Ada kehadiran perempuan-perempuan di sini. 2011 saya mendirikan lagi ibu-ibu doyan bisnis dan saya juga suka cerita aku nih lagi kondisinya seret, kondisinya lagi good gitu. Tapi ayolah kita gerak bareng, ibu-ibu doyan bisnis bergerak. Jadi apa yang membuat saya semangat waktu itu adalah karena saya ingin menunjukkan kepada perempuan bahwa bersama itu kita pasti hebat. Ya, bersama itu kita pasti kuat. Termasuk juga kalau dengar orang curcol, waduh, itu masalahnya lebih berat dari saya. Kayaknya saya nggak ya gitu ya. Akhirnya apa? Semangat lagi gitu. Itu dan sampai sekarang alhamdulillah komunitas ibu-ibu doyan nulis ini masih ada. Anggotanya 20 member, 22.000 member dan mereka sangat aktif. Bahkan kemarin waktu milad ke-10 ya, ke-11 sampai nangis di Zoom-nya. Jadi ketua umumnya melaporkan tentang pencapaian dari IDN seperti apa. Emang saya nggak intens lagi di IDN gitu kan karena saya sudah ketua umum di sana, tidak seintens saya di IDB. Saya sampai nangis. Saya ketika ketua umumnya bilang, "Teteh, saya ingin melaporkan di masa pandemi seperti alhamdulillah ibu-ibu doyan nulis bisa membantu ibu-ibu yang terkena dampak pandemi. Kami bisa memberikan proyek-proyek penulisan kepada mereka, blogger-blogger, para penulis, dan alhamdulillah transfer setiap bulannya lancar." Saya langsung nangis. Lalu saya bilang, untuk itulah komunitas kita ada. Untuk saling bantu, untuk saling menguatkan. Jadi apa yang membuat saya semakin kuat saat ini? Karena adanya kalian. Ada Dara, ada Mbak Kartini, ya ada mbak-mbak yang lain sekarang lagi nonton ini. Ada perempuan-perempuan yang menyatu dalam satu lingkungan yang kita bikin auranya itu adalah aura menghebat bersama. Itu yang membuat kemudian Inspire itu terus bergerak sampai sekarang. Jadi termotivasi dari kisah atau mungkin permasalahan yang terjadi di yang dihadapi oleh emak-emak ya. Oke, nah ini di layar Dara ini terlihat banget ini tabungan impian nih Teh. Ini yang celengan impian ya Teh. Ya betul. Ini celengan impian apa itu tabungan impian itu yang miliuner mam ya Teh, bukan? Ini tabungan impian beda. Kalau Millionaire Mom ini saya ciptakan. Millionaire Mom itu yang ini dari ya. Lihat dulu. Nah, jadi di Inscript itu Mitra JC ada banyak varian celengan, ada 2 jenis ya, dan juga yang jumbo. Nah, dari yang standar pun ada kalau nggak salah sekitar 14 ya, sekitar 14 yang 20. Yang standar 20, yang jumbo 14 varian. Nah, itu banyak banget ya. Nah, Mitra JC tinggal menyesuaikan ke peruntukannya untuk apa ya. Nanti di situ ada jenisnya. Sebentar, Dara buka ya. Oke, nah, di sini Millionaire Mom. Tabungan Millionaire Mom itu sebetulnya adalah menyisihkan keuntungan dari bisnis ke celengan ini. Ya, misalnya gini, Dara itu join jadi stokis saya, tapi sebetulnya sebelum join stokis Dara itu udah jadi penyiar, gitu kan? Sudah bisa dibilang itu pendapatan lah, gitu kan? Jadi saya pengen Dara itu menganggap masuk ke stokis itu nggak usah ngotak-atik keuntungan, ya, karena udah jalan dengan pendapatan yang lainnya. Nah, keuntungan itu dimasukkan ke sini, ya. Jadi semua keuntungan kalau bisa masuk ke sini. Untuk daily harian kebutuhan harian sudah ada dari penghasilan yang lain. Jadi Millionaire Mom itu fungsinya itu. Terus buat apa dong Teh yang tabungan Millionaire Mom 1? Buat modal bisnis lebih besar. Misalnya kalau udah dibuka jadi 6 juta nih. Yowes, produk lebih banyak, jadi duitnya kan lebih banyak juga. Atau misalnya buat beli aset atau beli apa, jadi kerasa keuntungan itu ada buktinya. Itu Millionaire Mom. Kalau tabungan impian ini mau pendapatannya dari mana, mau nyisihin dari mana, yang jelas bahwa di tabungan impian ini mimpinya mau kemana. Misalnya mimpinya simpel deh, saya pengen pergi ke Jogja gitu ya,
kemudian target jumlah tabungannya berapa, nanti dibagi 200 kotak ya, ini ada 200 kotak ya, jadi misalnya 6 juta 100, berarti nabungnya 30.000 sehari, iya ya 30.000 ya 30 kali, ya betul 30.000 gitu ya. Kemudian target selesainya kapan, jadi 200 hari kapan, mulai menabungnya dari kapan gitu. Nah, jadi kalau tabungan impian ini bebas, mau nabungnya dari mana, mau untuk apa gitu kan. Kalau tabungan impian jelas ingin menyisihkan semua keuntungan dari bisnis baru yang dijalankan ke sini, karena saya sudah punya bisnis yang lain yang itu bisa mengcover kebutuhan saya gitu. Dan atau kalaupun belum mengcover kebutuhan pun kita bisa bilang gini, jangan sampai kita punya bisnis baru kemudian habis lagi gitu. Udah habis, keuntungan habis, mulai lagi dari nol. Ya gitu kan. Oke, nah ini teh ada tabungan ini teh, misalkan ternyata dalam sebulan, dalam 200 hari ya teh, dalam 200 hari itu enggak rutin tiap hari gitu, masih ada misalkan hari pertama nabung, hari kedua, hari ketiga, kemudian di hari keempat bolong karena mungkin enggak ada uang yang bisa dimasukkan gitu kan, itu gimana teh? Pada dasarnya nanti teman-teman bisa nulis di sini ya, jadi kalau misalnya pas masukin tulis aja berapa yang dimasukkan. Kalau misalnya yang dimasukinnya memang mau fokus di 30.000, ya tinggal centang aja setiap masukin, centang. Mau harinya juga belang bentong, kalau kata orang Sunda tetap aja di centangan ini, gitu dah. Oh gitu, nggak usah terpaku sama harus tiap hari gitu ya teh? Enggak juga, jadi menyesuaikan. Tapi sih kalau Teteh senangnya, bagusnya sih teman-teman bekerja keras. Bagaimana caranya setiap hari bisa nabung? Oke. Gimana caranya itu? Jualan ya kan ya? Iya. Cara simpel jualan atau jualan ya. Dan mungkin ini adalah memperketat pengeluaran ya teh. Betul, ya memperketat pengeluaran. Jadi kayak gini, saya bisa nabung, saya mau nabung, tapi sebenarnya penghasilan saya juga nggak naik teh. Caranya gimana? Ya perketat pengeluaran. Misalnya dalam 1 bulan itu biasanya, 1 hari itu tetap kan pengeluaran selalu ada. Nah, pengeluaran hariannya itu yang kemudian kita press, kemudian sisanya kita tabung. Atau misalnya nggak, jangan sisanya, tapi memang kita bikin target. Contoh, saya itu biasanya belanja 30.000 teh sehari. Oke, kalau gitu jadi 20.000 deh, cukup nggak cukup jadi 20.000, 10.000-nya tabung. Nah itu bisa. Jadi hanya menabung bukan masalah seberapa besar uang Anda, tapi seberapa komitmen Anda ya untuk bisa menabung itu. Saya ada satu cerita, saya baca kolom kecil ya di Pikiran Rakyat, seorang di Jepang. Dia berkomitmen bahwa dalam 1 hari dia hanya makan itu sebesar sekian yen. Kalau dirupiahkan sekitar 20.000 lah 1 harinya itu makannya. Nah, padahal dia semuanya serba mahal. Dia ya dari usia 19 tahun sampai dia usianya 38 tahun, dia bisa membeli 3 apartemen dan mendirikan 1 kafe. Masya Allah. Jadi kita komit bahwa saya cuma makan 20.000, sisanya mau gue tabung, itu aja. Hanya makan 20.000 di Jepang itu ya teh? Tapi karena komitmennya dia bisa membeli 3 apartemen dan membuat 1 kafe. Betul. Masya Allah ya. Dari itu sekitar 19 tahun. 19 tahun menabung. Emang power of celengan ya teh ya? Power of celengan. Oke. Nah, ini banyak tuh yang hadir alhamdulillah, dan tentunya kita di menit ke-24 ya, terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Teteh, tadi untuk join Kids di Inscript itu modalnya 200.000, dapat wadah bumbu
dapat jus lem, kemudian dapat celengan jumbo. Ini sudah 200.000, ini sudah include ya Teh? Belum termasuk ongkir ya Teh? Ya. Nah ini berlaku sampai kapan Teh? Hari ini aja. Hari ini aja 200.000 cuma hari ini Mitra Jesi. Nah, Mitra Jesi kita promonya itu limited time banget. Jadi manfaatkan dengan baik Mitra Jesi. Cuman 200.000 dan waktunya cuma hari ini saja. Nah, Mitra Jesi mungkin yang mau yang mau bergabung jadi stokis bisa langsung komen aja di atau di 0813 1777 3396. Nah, dari catatan Dara, ini ada untuk menjadi jutawan itu harus punya mental dulu ya. Mental menjadi jutawan. Tadi sudah dibahas oleh Teh Indari bahwa nggak peduli orang ngomong apa, lu punya hutang gitu ya, nggak peduli orang mau ngomong apa, kamu belum punya bisnis atau apa gitu, belum berkembang atau pokoknya hal-hal yang negatif dari orang gitu kan, jangan diambil hati, dimasukin ke otak aja gimana caranya supaya ini bisa impian kita untuk jadi jutawan itu bisa tercapai. Terus juga pesan dari Teh Indari adalah hindari bisnis dari berhutang, apalagi pinjol ya, pinjaman online atau pinjam yang berbunga. Nah ini perlu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat tidak disarankan ya. Lebih baik kita menabung dari nilai yang kecil tapi komitmen tiap hari, continue, istiqomah ya, insya Allah akan terkumpul untuk membuka usaha dengan modal yang tadi mungkin Teh Indari hari ini 200.000 ya, kita nggak tahu besok berapa promonya untuk join stokis, mungkin 150 mungkin 100 atau mungkin 500 ya, kita besok kan masih ada promo lagi. Nah untuk yang ingin tahu update promonya boleh langsung aja komen di kolom komentar. Nah, Mitra Jesi, terima kasih nih sudah banyak yang bergabung. Teteh, di penghujung acara. Ada lagi Teh yang ingin sampaikan Teh? Teteh nggak kedengeran Teh? Sorry. Untuk Anda yang pengen jadi mami jutawan gitu kan, yang pertama harus Anda benahi adalah bagaimana Anda bisa mengadopsi langkah, sikap, karakter, cara bicara, mindset, hati mereka yang sudah jadi jutawan. Itu. Yang kedua adalah mulailah dari sekarang ya. Jangan pernah takut untuk mencoba karena kita tidak akan tahu apakah itu sukses atau gagal. Kalau gagal anggaplah itu adalah belajar, kalau sukses alhamdulillah Anda sudah melakukan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan semangat kepada teman-teman bahwa tidak peduli Anda jualan apa gitu kan, saya yakin Anda bisa sukses gitu. Yang penting adalah Anda mengupayakan ikhtiar setiap hari dan berdoa yang tidak pernah terputus. Itu saja. Jalan Anda harus selangkah, setiap langkahnya itu harus untuk satu tujuan yaitu mencapai ridho Allah. Mudah-mudahan kalau Allah ridho, apapun yang kita lakukan ya akan berhasil dengan sangat baik. Masya Allah. 3 poin. Ikuti jejak orang jutawan. Kemudian dari sekarang jangan ditanyain dulu bisnis yang bagus itu apa sih Teh. Biasanya sudah gitu. Mau bisnis tapi bingung bisnis yang bagus itu apa. Nggak usah ditanyain, kerjain aja. Jalankan saja bisnis yang mau dikerjakan ya. Kemudian ikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan apa yang kita usahakan ini mendapat ridho Allah. Nah, terima kasih Teh Indari atas waktunya. Sama-sama Dara. Punten saya mute karena ini Aisyah lagi main, takutnya terdistrak semua. Terima kasih untuk undangannya dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk ketemu minggu depan. Nuhun. Terima kasih Teteh. Oke, tuntas sudah perbincangan kita di siang hari ini di program Mami Jadi Jutawan dengan tema
berbisnis mulai dari rumah. Nah, ini tentu banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, insya Allah ya, dan semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat para wanita, buat para ibu ataupun istri yang ingin yang sedang berjuang untuk keluarga ya. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar atau mendapatkan kemanfaatan dari tayangan ini. Dan tentunya terima kasih Mitra Desi yang sudah bergabung, yang sudah juga komen di tayangan ini di kolom komentar ya. Terima kasih. Insya Allah di pekan depan kita akan kembali hadir bersama Teh Indari, founder dari Inscript Kreatif atau Inscript Businesswoman University, dan tentunya Mitra Desi. Jangan pindahkan channel Mitra, tetap di 107.7 FM dan juga boleh like tayangan ini. Untuk yang ketinggalan tayangannya boleh langsung meluncur nanti ke YouTube ya, di channel YouTube Jakarta Islamic Center atau JCTV. Insya Allah di situ akan ada tayangan hari ini. Dan tentunya Dara pamit undur diri Mitra JC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.